orang itu adalah komunitas. Itu adalah kekuatan utama kita. Jadi siang hari ini teman-teman semuanya kita wajib bersyukur karena Bapak Ksatrio Yudo Sampurno selaku General Manager Young Living Indonesia akan membagikan kepada kita semua tentang kekuatan utama Young Living, yaitu komunitas. Dan bagaimana sih caranya kita bisa memberdayakan komunitas kita sebagai kekuatan sejati kita untuk mendukung perkembangan bisnis teman-teman semuanya. Jadi, sebelum saya menyambut Bapak Yudo, saya mau melihat di kolom chat tepuk tangan virtual ya, supaya kita semua sama-sama menyambut Bapak Ksatrio Yudo Sampurno. Yuk teman-teman, saya mau lihat komunitas Young Living Indonesia menyambut dengan tepuk tangan virtualnya seorang General Manager Young Living Indonesia, Bapak Ksatrio Yudo Sampurno. Silakan. Oke, halo semua. Selamat siang Brand Partners Young Living Indonesia, dan terima kasih Mbak Lisa udah membuka acara yang begitu semangat hari ini ya. Bukan hanya karena acara ini, tetapi kita tahu bahwa Young Living di bulan April punya banyak kemeriahan, termasuk acara yang weekend ini yang akan kita jalani, yaitu Oil Tentik. Oke, nanti ketemu saya ya, mudah-mudahan pas Oil Tentik. Oke, apa kabar semua? Semoga brand partner Young Living Indonesia selalu bahagia, sehat, karena selalu ditemani dengan essential oil dan juga produk-produk dari Young Living. Nah, sebelum kita mulai, hari ini bertepatan tanggal 21 April. Ada apa sih tanggal 21 April? Ayo, ada yang tahu nggak 21 April apa? Bukan ulang tahun saya ya. Dan bukan ulang tahun Young Living juga ya, belum ya. Hari ini adalah Hari Kartini. Saya ingin mengucapkan pada kesempatan kali ini untuk berterima kasih kepada semua wanita yang ada di Young Living. Karena Anda semua adalah Kartini-Kartini sejati masa kini, yang tidak pernah putus asa untuk selalu berjuang demi keluarga, demi komunitas Anda, dan Anda juga lah yang berjuang untuk mendukung kemajuan Young Living Indonesia. Nah, seperti yang tadi Mbak Lisa bilang, hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi mengenai kekuatan kita di Young Living dalam salah satu training bulanan. Jadi secara garis besar, hari ini saya akan berbicara mengenai dua hal, yaitu yang pertama, mengungkap rahasia kekuatan Young Living, yaitu komunitas. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memperluas, memperkuat, dan multiplikasi komunitas Young Living kita semua. Oke, mari kita kupas satu persatu. Ketika orang mengingat dan berbicara mengenai Young Living, tadi Mbak Lisa di awal udah nanya, apa sih yang terasosiasi dalam kepikiran kebanyakan orang yang relate dengan Young Living? Tadi jawabannya lebih ke produk, harga ya, macam-macam ya. Tapi coba kita lihat, ini udah berdasarkan survei kecil-kecilan ya. Apa sih kalau disebut Young Living, yang langsung respon tuh apa? Yang pertama adalah essential oil. Ya pastinya, karena Young Living adalah pionir dari gerakan essential oil modern di dunia. Dan saya percaya begitu juga di Indonesia, kita merupakan pionir. Lalu kita tanya lagi, apa lagi? Healthy living. Yes, karena Young Living dipercaya menjadi salah satu produk untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat. Setelah healthy living, kira-kira apa ya asosiasinya? Tentunya healthy lifestyle. Tentunya orang percaya bahwa ketika kita menggunakan produk yang sehat, berarti kita juga udah mendukung atau kita memiliki gaya hidup yang sehat. Lalu apalagi ya yang terasosiasi kalau kita sebut dengan Young Living? Apa yuk? Produk yang alami. Pastinya kita diingat akan produk kita yang murni dari alam. Lalu apalagi yang berkaitan dengan murni? Tentunya bebas toksin. Karena murni dari alam, produk Young Living dipercaya tidak ada bahan toksik di dalamnya. Dan satu lagi adalah sesuatu yang saya yakin sangat diingat oleh pengguna setia Young Living, yaitu seed to seal. Bukan hanya semboyan buat kita, tapi ini adalah komitmen Young Living
untuk memastikan kualitas tinggi dari setiap produknya. Nah, berikutnya adalah tadi yang saya sudah sebutkan sedikit, produk yang berkualitas tinggi. Nah, dari semua yang tadi telah saya sebutkan, terutama dengan adanya komitmen seed to seal, banyak juga yang mengingat bahwa produk yang living mempunyai kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, apakah cuma ini? Kita coba tanya lagi, apa ya yang diingat dari yang living? Yaitu komunitas atau community. Yes, kita sangat dikenal di Indonesia dengan kekuatan komunitas. Kekuatan komunitas ibu-ibu atau brand partners semuanya. Hari ini saya akan berbicara mengenai komunitas dan impact-nya terhadap kita semua. Oke, mungkin pertama-tama pertanyaannya adalah, kenapa komunitas? Nah, ini bisa dilihat di foto yang ada di layar. Ini adalah komunitas yang living dalam acara International Grand Convention di tahun 2018 dan 2019. Nah, yang di bawah itu tahun 2018, yang di atas 2019. Itu puluhan ribu brand partners yang hadir dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk mengikuti aktivitas bersama. Nah, saya kebetulan waktu itu hadir di yang tahun 2019. Buat saya pribadi, ini adalah salah satu kekuatan dari Young Living yang tidak ternilai. Nah, kenapa komunitas seperti ini tidak ternilai? Kita lihat ya, ada paling nggak 3 hal kenapa ini menjadi tidak ternilai. Yang pertama adalah cost effective and impactful, yaitu mengurangi ketergantungan pada iklan yang berbayar. Kenapa cost efektif? Karena dengan komunitas, masing-masing yang ada di dalamnya memiliki hubungan, ikatan yang lebih penting adalah trust atau kepercayaan. Sehingga semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk meyakinkan sesuatu dan tentunya tidak memerlukan iklan. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah manusia pada dasarnya membutuhkan interaksi sosial, bukan hanya transactional basis. Nah, melalui komunitas ini, seperti yang tadi saya sebutkan, akan tercipta hubungan dan ikatan, dan jangan lupa, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan alasan orang untuk bergabung ke dalam komunitas, tentunya karena ada kebutuhan akan interaksi, akan sesuatu yang diminati. Gitu ya. Sehingga interaksi dalam komunitas adalah salah satu kunci dalam hubungan yang dibina. Sehingga tidak hanya transaksional saja. Nah, yang ketiga, komunitas berguna untuk membangun loyalitas. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah loyalitas ini tidak hanya kepada produk ataupun brand, ya. Tetapi komunitas ini membangun loyalitas antar individu yang ada di dalamnya. Dan loyalitas ini sangat bernilai dan nggak mudah untuk dibangun. Nah, dari ketiga hal tadi, dan kita memiliki komunitas yang baik, itu biasanya komunitas memiliki dampak positif terhadap sosial. Ya. Nah, ini yang bagus juga dari komunitas, jika kita bisa memberikan impact ke sekeliling kita, ke lingkungan kita. Nah, kita sekarang di sini di Young Living, beserta seluruh komunitas yang ada di dalamnya, mempunyai semangat untuk meningkatkan kualitas hidup di dunia dengan berbagi manfaat dari energi alam melalui essential oil. Jadi kita punya dampak sosial. Dan tentunya saya percaya kepada semua brand partners yang hadir hari ini menginginkan komunitasnya berkembang lebih banyak lagi ke orang sekitar kita. Sehingga kualitas hidup baik diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita bisa lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya bangun komunitas? Nah, oke. Ada 3 hal juga yang penting dalam membangun komunitas, yaitu perluas, perkuat, dan multiplikasi. Perluas adalah kita harus terus mencari cara bagaimana memperluas komunitas kita, apakah secara geografis, target market, nah apapun itu, nanti kita akan bahas di slide berikutnya lebih dalam. Lalu yang berikutnya adalah, setelah kita perluas, kita juga harus perkuat, gitu ya. Jadi
orang-orang yang bergabung, yang sudah bergabung kepada komunitas kita, bagaimana kita membuatnya tetap semangat, tetap nyaman, dan akhirnya stay di dalam komunitas kita. Dan orang-orang baru juga bertambah seiring dengan kita melakukan hal yang pertama tadi, yaitu perluas. Nah, yang ketiga adalah multiplikasi komunitas kita, yaitu bagaimana kita bergerak lebih cepat, bukan hanya duplikasi, tetapi menjadi multiplikasi. Sehingga perkembangan komunitas kita akan terus makin cepat, dan makin cepat lagi. Oke, kita perdalam untuk yang pertama, yaitu memperluas komunitas. Hal pertama untuk kita mengenalkan komunitas adalah berbagi pengalaman, nilai, dan apa yang kita yakini terhadap Young Living kepada orang lain. Sesuai dengan semangat yang kita sering dengar di dalam Young Living. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Use it, love it, and share it. Ya, kita harus wajib atau kudu gunakan produk kita supaya kita punya pengalaman sendiri. Bukan hanya dengar-dengar cerita dari pengalaman orang lain. Tapi kita juga harus punya pengalaman sendiri. Karena sangat mungkin melalui produk yang sama, tiap orang punya pengalaman yang beda-beda. Dan pengalaman yang kita bisa share ke orang lain adalah pengalaman yang otentik, yang berasal dari kita sendiri. Sehingga kita lebih bisa menginspirasi orang lain. Nah, ketika kita sudah mencoba sendiri produk Young Living, saya yakin kita akan otomatis jatuh cinta pada produknya, karena memang kemurnian dan kualitas produk Young Living selalu terjaga dengan komitmen seed to seal tadi. Sehingga kita memberikan manfaat yang luar biasa pada tubuh manusia. Itu kenapa banyak orang bilang, the product sell itself. Ya, jadi produknya itu sudah menjual. Dan setelah kita jatuh cinta kepada produknya, pasti kita tidak tahan ingin bercerita kepada orang lain yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena kita ingin orang lain merasakan manfaat yang luar biasa. Sama seperti kita sudah merasakan manfaat yang sama. Itu alasannya use it, love it, and share it. Itu merupakan salah satu semangat yang sangat terkenal di Young Living. Lalu setelah itu, coba untuk bertemu dengan orang baru setiap hari. Ya, mungkin terdengarnya agak klise ya, buat kita yang tidak terbiasa. Agak aneh mungkin. Tapi tanpa disadari, ketika kita keluar rumah, melakukan aktivitas apapun, kita biasanya ketemu orang baru tuh. Nah, dari bertemu orang baru itu, usahakan untuk mulai obrolan. Mulai dari simpel bertanya, apa kabar? Atau bisa hal-hal lain yang sesuai dengan kondisi saat itu. Atau bahkan sekarang karena zamannya media sosial, posting-posting foto, kita bisa ajak untuk wifi, ya, foto bersama. Lalu tanyakan akun sosial medianya apa untuk saya tag nih. Saya yakin banyak cara untuk kita bisa membuka obrolan sampai dengan akhirnya berkenalan. Nah, namun setelah berkenalan, jangan langsung buru-buru mengenalkan komunitas kita dan mengajaknya untuk bergabung. Masih terlalu dini. Melalui pembicaraan atau mungkin di kesempatan lain, kita harus membangun raport dulu terhadap diri kita. Bagaimana orang tersebut melihat diri kita. Kita harus earn their trust atau kepercayaan. Bangun kredibilitas kita. Ikatan dulu, engagement dulu. Kalau kita tidak menguasai produk, kita tidak bisa bercerita banyak mengenai komunitas kita. Bagaimana kita bisa mempunyai kredibilitas untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang keempat, baru setelah kita rasa orang lain tersebut percaya dengan kita, yakin dengan kredibilitas kita, baru kita kenalkan dengan komunitas yang kita miliki dan ajak mereka untuk bergabung. Bahkan jika kita dapat menceritakan dengan menarik mengenai komunitas kita dan kita dapat mengetahui apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan atau ketertarikan orang tersebut dan bagaimana itu relate, ada hubungannya dengan komunitas kita, biasanya kita nggak perlu ngajak, orang tersebut akan meminta terlebih dahulu untuk bergabung. Nah, ini yang baru kita harapkan dari kita semua. Ini baru keren kalau kata saya. Nah, perlu saya sampaikan, kita harus kita harus memahami apa itu cold, warm, and hot lead. Ini istilah atau terminologi yang biasa dipakai di dunia sales dan marketing. Kalau kita bertemu orang yang telah mengetahui mengenai komunitas kita, tahu mengenai produk kita, tahu mengenai banyak hal, dan sudah memiliki keinginan untuk membeli,
Ini yang dinamakan dengan hot lead. Nah, hot lead seringkali adalah orang-orang yang di sekitar kita, yang sudah cukup mengetahui banyak mengenai apa yang kita lakukan. Nah, sekarang sedangkan cold lead adalah kebalikannya. Atau kita bisa sebut dengan fase awal, di mana kita harus melakukan hal-hal yang tadi kita bahas. Ini benar-benar perlu kita lakukan dengan sabar. Perlu lebih mendengar kebutuhannya, dan yang pasti perlu waktu yang lebih. Memang tidak mudah untuk menggiring cold lead menjadi warm lead, lalu siap menjadi hot lead. Tetapi secara kenyataan, jumlah cold lead itu pasti jauh lebih banyak. Dan itu adalah market yang sangat bagus. Kegagalan yang sering terjadi adalah, sebenarnya kita tahu bahwa orang tersebut masih dalam tahap cold lead. Tapi kita buru-buru untuk memaksakan jadi cold lead. Apakah ini berhasil? Sangat mungkin untuk berhasil jika memang kita menawarkan berkaitan dengan salah satu kebutuhannya. Akan tetapi, sekali lagi, ini sifatnya akan transaksional. Dan kebanyakan dari hasil situasi seperti ini tidak akan sustainable atau bertahan. Kita mengorbankan potensi orang yang mungkin bisa menjadi anggota komunitas kita yang seharusnya bisa secara jangka panjang. Nah, hasil dari memperluas komunitas kita itu adalah yang kita sebut enrollment. Oke? Nah, sekarang berikutnya, yang kedua, yaitu memperkuat. Kenapa hal ini juga mendasar dalam membangun komunitas? Karena apa yang telah kita lakukan pada tahap sebelumnya, yaitu memperluas komunitas, tidak akan berhasil meskipun kita berhasil meyakinkan orang untuk masuk ke dalam komunitas kita. Mereka nggak akan betah di dalam komunitas kita. Nah, supaya komunitas kita menarik dan membuat orang di dalamnya terus bersemangat dengan membuat aktivitas, kita bisa lihat lagi komunitas yang ada di keseharian kita, yang ada di sekeliling kita. Komunitas yang sering melakukan aktivitas akan terus memiliki jumlah anggota yang banyak, akan terus bertambah jumlah anggotanya. Dan komunitas yang juga sering mengadakan aktivitas, kedekatan masing-masing anggotanya akan semakin akrab, semakin terjaga. Maka dengan otomatis, orang-orang yang ada di dalamnya akan betah berada di lingkungan komunitas tersebut. Yang berikutnya adalah buat koneksi, atau yang lebih tepat saya istilahkan dengan make a meaningful connection. Apa sih meaningful connection? Yaitu suatu hubungan yang memang dapat melekat dalam memori masing-masing orang tersebut. Seperti kayak ada ikatan batin di dalamnya. Dan saya yakin tiap-tiap diri kita bisa dengan mudah melakukan meaningful connection jika niat di dalam hati kita benar-benar bersih. Misalnya memang mau membantu, ingin benar-benar mendengarkan, ingin benar-benar memahami. Nah, jika kita memiliki niat bersih atau tulus, orang lain juga dapat merasakannya, dan ini akan mudah diingat oleh orang tersebut. Yang tidak kalah penting adalah ini, memahami apa yang menjadi kebutuhannya. Kenapa orang tersebut membutuhkannya. Seringkali kita berperilaku menurut apa yang kita asumsikan atas orang lain itu butuh. Yang dibalik sebenarnya, kita sebenarnya udah punya agenda, gitu ya. Nah, ini yang biasanya menjadi penghalang untuk benar-benar memahami apa sebenarnya kebutuhan orang tersebut dan apa alasannya. Selain itu, cari keselarasan antara masing-masing personal value dengan misi dan tujuan komunitas kita. Sehingga orang merasa ada kecocokan dengan bergabung dengan komunitas kita. Pada dasarnya manusia tidak ada masalah dengan komunitas yang tidak terlalu besar, yang mungkin hanya tergabung dengan beberapa orang aja. Akan tetapi, untuk komunitas kita semakin terlihat dan menarik, tentunya kita butuh juga semakin banyak orang yang bergabung, sehingga akan lebih meyakinkan untuk orang yang baru akan bergabung. Everything has to start from small, but for sure we have to aim for a big. Nah, dari keempat elemen yang harus dilakukan untuk memperkuat komunitas ini akan menghasilkan yang kita namakan retensi atau retention. Oke. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana kita memultiplikasi komunitas kita. Bukan hanya duplikasi, tapi juga multiplikasi.
Nah, bagaimana duplikasi bisa diakselerasi menjadi multiplikasi? Mungkin ada yang kurang paham bagaimana multiplikasi ini bekerja. Coba kita lihat contoh di layar ya. Ketika kita bercerita kepada 10 orang, maka hasilnya adalah 1 orang kita dikali dengan 10 orang. Maka hasilnya adalah akan ada 10 orang yang akan mengetahui cerita kita. Lalu, 10 orang tersebut, masing-masing orangnya itu bercerita kepada 10 orang lainnya. Jadi 10 dikali 10, ditambah 10 orang yang menceritakan. Sehingga totalnya udah 110. Lalu, 100 orang yang tadi sudah diceritakan dari 10 orang ini, menceritakan lagi ke 10 orang baru. Itu hasilnya luar biasa, brand partner semua. Hasilnya akan menjadi 1.110 orang yang akan mendengar. Ini baru kita sebut dengan multiplikasi 10. Bagaimana multiplikasi 20? Bagaimana multiplikasi 30? Bisa dihitung sendiri secara matematis. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa cepat mengembangkan komunitas kita. Kalau dalam bisnis umumnya, multiplikasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti franchising, licensing, referral, macam-macam kalau dalam kondisi bisnis lain. Sedangkan dalam direct selling atau MLM seperti kita, caranya adalah melalui leadership development. Kenapa kita sebut dengan leadership? Karena dengan membangun komunitas di MLM yang besar dan terus bertambah besar, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita perlu leads, kita perlu pemimpin lain untuk membantu kita. Kalau kita melihat contoh yang tadi, leads tadi bisa berasal dari 10 orang pertama yang kita ceritakan. Atau mungkin 100 orang di layer berikutnya hasil dari cerita 10 orang yang pertama. Lalu lanjut terus seperti itu ke bawah. Leader ini yang membantu kita menduplikasi, lalu pada akhirnya kita akan memiliki banyak sekali leaders, dan itu akhirnya multiplikasi bekerja. Sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana kita membangun leader? Oke. Yang pertama adalah kita harus punya visi. Kita harus membangun visi. Visi yang dipercaya oleh anggota komunitas kita. Dan lalu hal berikutnya adalah kita harus buat mereka memahami konteksnya. Ya. Jadi sudah ada visi, tapi juga harus dipahami konteksnya itu apa sih, gitu ya? Mengapa kita melakukan aktivitas-aktivitas? Mengapa kita bermanfaat berbagi mengenai kebaikan essential oil? Lalu setelah mengetahui visi kita dan memahami konteksnya, berikan kesempatan tim kita untuk proaktif dan melakukan sesuatu. Dari sini kita bisa melihat dan mengidentifikasi siapa-siapa yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang leader. Karena leader adalah orang yang memiliki kemauan untuk bergerak dan berbuat sesuatu untuk mewujudkan visi kita. Hasil dari usaha multiplikasi dari komunitas kita, maka akan tercipta leadership pipeline yang kita sebut. Atau saluran channel untuk terbentuknya leader-leader di komunitas kita yang akan membantu kita memperbesar komunitas kita. Oke. Kayaknya itu aja yang bisa saya share mengenai kekuatan komunitas. Nanti kita bisa tanya jawab. Namun sebelum saya buka untuk tanya jawab, saya ingin mengingatkan bahwa satu frase yang sering kita gunakan, build your community and business will follow. Bangun komunitasnya dan komunitas itu akan membangun bisnis Anda. Ingatlah bahwa dengan kita membangun komunitas dengan baik, seperti yang saya sudah share, yaitu dengan perluas, perkuat, dan multiplikasi, maka percayalah, bisnis kita akan secara otomatis berkembang dengan baik. Demikian sharing sore saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan bila kita dapat mengaplikasikannya, juga akan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih semua, Kartini Sejati yang living, sejati masa kini. Saya undang kembali Mbak Lisa untuk bantu saya di tanya jawab. Hai, terima kasih Pak. Yes.
Pertama-tama teman-teman, saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudo sudah membagikan hal yang luar biasa. Kalau kita di sini sering bilang yang dibagikan itu wagyu semua ya teman-teman, bukan sembarang daging tapi daging wagyu semua. Karena itu sangat bermanfaat dan keren banget ilmu yang sudah dibagikan. Perluas, lalu perkuat, dan juga multiplikasi. Itu the best thing yang bisa menjadikan kita menjadi semakin kuat di dalam komunitas kita. Sekarang saya akan mempersilahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya dengan Pak Yudo, saya persilahkan. Karena kapan lagi loh teman-teman bisa bertanya langsung kepada General Manager-nya yang Living Indonesia dan saat ini berdiri di sini berbagi tentang komunitas. Saya persilahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat. Mungkin pertanyaan pertama berasal dari saya nggak Pak? Boleh. Oke. Jadi Mbak Lisa mau bangun komunitas ya? Jawabannya kayaknya. Soalnya ada persyaratan lain ya Pak? Oh iya. Kalau bukan komunitas di sini. Oh, komunitas tempat lain ternyata ya Pak ya. Komunitas anak-anak Pak. Iya. Anak-anak oil. Pertama yang mau saya tanyakan, mungkin bertanya dari saya dulu ya teman-teman. Pak Yudo, ketika kita berusaha membangun sebuah komunitas, tentunya jalannya kadang-kadang bukan jalan tol ya Pak. Ada jalan gunung, ada jalan lembah, ada berbelok ke sungai, ada berbelok lagi ke hulu, ke hilir, sampai ke laut, lalu naik gunung lagi. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya dalam proses membangun komunitas kita menghadapi halangan, kita menghadapi rintangan, contohnya, ya ada saatnya lah komunitasnya tidak terlalu semangat, ada saatnya lah komunitasnya kok menyingkap membelok dari visi yang kita sudah tetapkan. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Pak untuk membangun kembali semangat komunitas kita? Oke. Balik lagi karena sesuatu itu harus memahami konteks visinya dulu, Mbak Lisa. Ya, jadi kita udah punya visi, tapi apakah konteks dari visi itu dipahami oleh anggota tim komunitas kita dan ada keselarasan atau tidak, gitu ya. Lalu setelah kita benar-benar memberikan pemahaman terhadap konteksnya, kita harus bisa menstimulasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan. Dan mungkin harus dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya simple, kecil, yang mudah dilakukan. Ya. Dan mudah dimultiplikasi tadi ya Pak? Betul, gitu. Karena kalau awalnya sendiri kita melakukan aktivitas yang sulit, orang nggak akan punya rasa percaya diri untuk melakukannya. Jadi selalu dimulai dari yang kecil, ketika sudah mulai terbiasa, dan akhirnya grup itu menjadi solid lagi untuk melakukan kegiatan aktivitas, baru bisa membesar lagi dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin cukup lebih levelnya di atasnya. Itu sih. Jadi memang kuncinya yang tadi, visi, dan kemudian activity. Yang one activity leads to another activities. Oke, thank you banget loh Pak Yudo. Sama-sama. Teman-teman lain ada yang ingin bertanya kah? Saya masih persilahkan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya kepada General Manager yang Living Indonesia, dan ini semuanya berkaitan dengan bisnis strategi. Silahkan, ada lagi teman-teman? Boleh bertanya kepada Pak Yudo, boleh bertanya kepada saya. Tapi saya bingung jawab apa, karena saya hari ini nggak bawa materi. Pak Yudo semuanya materinya. Silakan teman-teman. Oke, dari Ibu Elikara ya. Sebenarnya Ibu Elikara bertanya, apakah kekuatan yang benar-benar menguatkan komunitas, Pak Yudo? Oke. Jawabannya straightforward. Kekuatan dari relationship yang ada di dalamnya. Itu yang benar-benar akan menguatkan satu komunitas. Nah, bagaimana menguatkan relationship orang-orang yang ada di dalam komunitas kita? Balik lagi ke hal-hal yang tadi saya sebutkan. Visinya harus jelas, konteksnya harus dipahami, gitu ya. Lalu harus melakukan aktivitas, gitu. Karena aktivitas itu adalah selain akan leads to a lot of activities, tapi juga akan mempererat karena saling ketemu, saling sering komunikasi gitu ya. Mau nggak mau orang, apalagi orang Indonesia, orang Timur, antara offline sama online bonding itu beda banget. Gitu kan. Sehingga memang kalau komunikasi dengan aktivitas itu akan benar-benar mempererat dan menguatkan komunitas. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Eli ya. Dan so true ya teman-teman, tadi yang Bapak Yudo sudah bagikan, it's not only transactional basis ya Pak. Jadi koneksi yang dibangun itu benar-benar koneksi yang tulus, bukan hanya sekedar transactional basis. Betul. Jadi mereka bisa mendapatkan our trust. Yes, meaningful connection. Yes. Betul sekali. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Bu Eli. Oh, ternyata sudah terjawab tuh. Oke, saya akan kasih kesempatan satu lagi untuk teman-teman apabila ada yang bertanya.
Oke, dari Ibu Komalasari, apakah visi misi itu harus ditanamkan juga ke komunitas, Pak? Yes, thank you Bu Komalasari. Jadi yang pasti kita punya dulu tuh visi kita ngapain, ya kan? Dan visi itu harus benar-benar dipahami, dan even visi itu harus luar kepala gitu. Saya yakin teman-teman brand partners di sini yang sudah memutuskan untuk menjadi business builder, visi yang living pasti udah tahu semua, udah di luar kepala, saya yakin. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memberikan pengetahuan atau pemahaman terhadap konteksnya, gitu ya. Sehingga kalau kita di dalam satu komunitas, kita tahu leader kita itu mau kemana dan mau ngapain dan kenapa melakukan hal tersebut dan activity-nya jelas. Nah, itu akan lebih lancar dan pasti akan berkembang. Jadi secara singkat, kalau memang pertanyaannya apakah visi misi itu harus ditanamkan, jawabannya adalah harus atau wajib. Lalu Pak, apakah visi misi itu harus selalu merupakan visi misi yang living, Pak? Misalnya benar-benar visinya harus untuk make a healthier, make a better world, to make a healthier world. Apakah harus selalu seperti itu? Atau bisakah kita memiliki misi tertentu dengan komunitas kita? Yes, pada dasarnya bisa. Ya. Akan tetapi kalau visi yang living itu sesuatu yang benar-benar jangka panjang, ya kan? Nah, kita sebagai komunitas setidaknya kita menyadur atau menurunkan dari visinya yang living. Jadi masih ada, istilahnya masih ada benang merahnya, ya kan? Tapi untuk sesuatu yang lebih simple, lebih mudah dipahami, konteksnya jelas, dan ketika itu ditranslate jadi aktivitas, juga akan lebih mudah untuk, aktivitas apa ya yang kita perlukan. Itu sih. Karena aktivitasnya tentunya sehubungan dengan visi yang sudah kita tetapkan ya Pak ya? Betul. Oke, boleh satu pertanyaan lagi nggak Pak? Boleh, katanya tadi terakhir ya? Oh iya ya, karena kayaknya jadi makin seru ya membahas komunitas, karena memang teman-teman jarang sekali kita membahas tentang komunitas ini ya Pak. Padahal sebenarnya ternyata di Indonesia kita tuh terkenal dengan komunitas loh teman-teman. Susah sekali akhir-akhir ini untuk kita bisa bertahan tanpa adanya komunitas ya Pak. Betul. Dan yang living itu benar-benar bisa bertahan karena komunitas, karena Anda semua loh. Betul. Kita bisa bertahan sampai sejauh ini tuh karena kekuatan komunitas kita. Gitu. Betul. Dan kalau boleh saya tambahkan Mbak Lisa, ini terkadang kita menyadari atau tidak menyadari bahwa kekuatan kita adalah komunitas. Tapi kenapa saya bisa berani bilang bahwa kekuatan kita komunitas adalah selama pandemi kemarin, jujur saja ada dua organisasi besar. Ya. Satu adalah salah satu konsultan marketing terbesar di Indonesia, dan satu lagi adalah salah satu training provider yang cukup terkenal di Singapura. Itu mereka kontak saya. Oke. Mereka bilang bahwa Pak, bagaimana membangun yang living dengan komunitas, gitu ya? Karena yang mereka lihat adalah kita melakukan community marketing, dan community marketing itu tren dalam 2-3 tahun terakhir. Nah, mereka sangat ingin belajar bagaimana kita membangun komunitas. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa tanpa kita sadari, orang tuh melihat, orang mengakui bahwa kekuatannya yang living Indonesia adalah di komunitas. Nah, oleh karena itu kita punya sesi hari ini, saya yakin adalah untuk mengingatkan kembali, jangan lupa, orang melihat kita adalah karena kekuatan komunitas. Betul. Kita harus benar-benar untuk preserve itu, mengembangkan itu, dan memang tetap jadi terdepan untuk komunitas. Iya, karena mungkin seperti tadi di awal di kolom chat, ketika saya bertanya, ketika orang mengingat yang living, apa sih yang diingat? Kebanyakan produk ya Pak? Betul. Mungkin karena kita sebagai komunitas yang living, teman-teman, karena kita di dalamnya, kita ngertinya orang ngelihat kita sebagai produk. Tapi ternyata orang di luar sana, di luar yang living, melihat kita itu sebagai komunitas. Betul. Loh teman-teman. Bergabung bukan hanya karena produknya memang luar biasa, tetapi memang dia ingin mengambil bagian di dalam komunitas tersebut. Yes. Jadi makasih banget loh Pak Yudo, karena Pak Yudo barusan udah cerita dan sudah mengencourage kita gimana sih caranya mengembangkan komunitas kita, karena sebenarnya kekuatan utama kita adalah komunitas kita masing-masing loh teman-teman sekalian. Oke, jadi makin seru nih Pak. Yes. Kalau begitu Bu Erika bilang komunitas CL banyak hadiahnya, memang betul, tapi banyak juga edukasi di sana yang membuat orang benar-benar ingin bergabung,
membuat orang-orang ingin bertahan, membuat orang-orang lebih tertarik untuk di situ. Bangga ya Ibu Mary, Kakak Marys untuk ada di sini. Betul sekali, jarang-jarang kita bisa bertahan, tapi di Young Living kita bisa bertahan karena kekuatan komunitas kita. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin cukup sampai demikian saya tanya jawabnya. Tapi saat ini sebelum kita tutup, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan acknowledgement kepada Pak Yudo. Ada yang ingin disampaikan dan berterima kasih kepada Pak Yudo, saya persilahkan, terutama tentang hal-hal yang sudah dibahas oleh Pak Yudo barusan. Saya masih persilahkan teman-teman mengucapkan acknowledgement ya kepada Bapak Yudo, bangga berada di Young Living boleh, berterima kasih kepada Pak Yudo silahkan, berterima kasih pada saya juga nggak apa-apa loh, meskipun saya nggak ngapa-ngapain siang hari ini. Jadi kita harus berterima kasih kepada semua yang ada di sini, yang udah hadir hari ini, karena saya yakin orang-orang yang hadir di sini adalah leader-leader ataupun bagian dari komunitas yang memang ingin dan sayang sekali dengan Young Living. Betul Pak, karena kita adalah bagian dari orang-orang yang sayang dengan Young Living, bangga menjadi bagian dari Young Living, dan ingin terus bertahan. Tapi bukan cuma bertahan ya Pak, memultiplikasi komunitas. Karena teman-teman ketika kita bisa multiplikasi komunitas kita, sebenarnya kita tentang memultiplikasi kebaikan loh. Kebaikan essential oil, kebaikan teman-teman, visi teman-teman, semua bisa termultiplikasi dengan kekuatan komunitas. Oke. Jadi Pak Yudo silakan kita kasih kesempatan baca dulu Pak, berterima kasih acknowledgement-nya dari teman-teman, silakan Pak. Yes, saya rasa banyak banget ya, dan saya bisa lihat bahwa semangatnya semua sama, yang dirasakan semua sama, dan again justru saya yang harus berterima kasih kepada ibu-ibu semua, Kartini kita semua, wanita yang luar biasa yang bisa membangun komunitas demi Indonesia yang lebih baik. Demi Indonesia yang lebih baik, Young Living Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kartini Sejati dari Young Living Anda semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa di sesi training berikut ya. Bye!